Pertanyaan terkait halal dan haramnya sebuah produk semakin banyak dicari di mesin pencarian. Lantas, seberapa banyak orang tahu terkait kehalalan sebuah produk? Kini, kami hadirkan beberapa peserta untuk ikut menjawab keraguan terkait halal dan haramnya sebuah produk. Halo, Hai, nama aku Sinta. perkenalkan aku Vera, aku seorang ibu rumah tangga. kenalin aku Afni, aku adalah seorang mahasiswi. Nama aku Feby, aku mahasiswi dari jurusan akuntansi. Apakah halal mengkonsumsi bekicot? Kalau menurut aku itu haram, tahu aku tuh ada fatwa MUI-nya terkait hukum haram mengkonsumsi bekicot. Kayaknya kalau untuk dikonsumsi haram. Menurutku bekicot haram sih. Kayaknya bekicot itu haram deh. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori hewan hasyarat. Hukum memakan hewan hasyarat adalah haram menurut ulama. Bekicot juga tergolong hewan hasyarat karena dianggap menjijikan oleh kebiasaan dan membahayakan bagi kesehatan. Oh, berarti bener dong. Berarti bener dong kalau bekicot itu haram. Nah, berarti bener ya. Bir peletok halal atau haram? Kayaknya halal deh. Menurut aku bir peletok sih halal ya. Halal ya, tapi tergantung kalau kita melihat ke proses pengolahannya. Kayaknya bir peletok itu halal deh. Bir peletok adalah minuman khas dan telah menjadi tradisi di masyarakat Betawi. Asal-usul nama bir peletok konon diambil dari bunyi peletok ketika minuman dituang dari wadah bambu. Dan kata bir artinya mata air. Minuman berkhasiat ini berasal dari campuran sari jahe, gula, jahe, daun pandan, serai, akar-akaran, dan tumbuhan lainnya yang termasuk dalam bahan tidak kritis atau positif list. Maka bir peletok halal untuk dikonsumsi. Kalau proses pengolahan bir peletok ini dengan bahan-bahan alami, semua kondisinya fresh, dia halal ya untuk dikonsumsi. Berarti bener ya jawabanku. Tuh kan bener bir peletok itu halal. Nah, berarti bener ya bir peletok itu halal. Apakah makanan vegan sudah pasti halal? Halal sih. Menurut aku makanan vegan itu halal sih. Makanan vegan tergantung konteksnya dulu. Kayaknya halal untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman vegan sendiri pada umumnya merupakan produk yang berasal dari bahan tumbuhan seperti sayur dan buah tanpa adanya campuran unsur hewani. Namun dalam proses pembuatannya terkadang menggunakan bahan tambahan atau penolong yang perlu diperhatikan status kehalalannya. Karena hal tersebut akan mempengaruhi status halal dari produk vegan. Maka tidak semua produk vegan adalah halal tergantung status kehalalan dari bahan-bahan penyusunnya. Ya, setuju banget. Itu benar banget. Jadi, produk vegan belum tentu 100% langsung halal ya. Berarti masih perlu diselidiki lagi ya dari bahan tambahannya dan juga proses pengolahannya. Oh, jadi ternyata makanan vegan itu nggak melulu halal ya. Rum pada minuman dan kue halal. Rum itu haram sih, karena dia kan mengandung alkohol dan memabukkan. Rum haram, karena hukumnya rum itu adalah dia termasuk khamar. Jelas haram. Halal sih, karena itu sebagai flavor dan penambah rasa aja. Rum termasuk minuman yang memabukkan karena kandungan alkoholnya yang tinggi. Dalam Islam, setiap sesuatu yang memabukkan dikategorikan sebagai khamar dan setiap khamar hukumnya haram. Maka, rum haram. Ya, setuju. Rum memang haram untuk dikonsumsi. Jadi walaupun sedikit jumlahnya tetap haram. Jadi bener dong jawabanku kalau khamar itu tidak baik untuk dikonsumsi dan bersifat haram. Oh, berarti haram. Berarti pemahaman aku tadi salah dong. Berarti bener ya kalau ram itu haram, meskipun dikonsumsinya hanya sedikit dan hanya untuk bahan tambahan aja, dia tetap nggak boleh ya. Apakah sashimi halal? Sashimi halal. Kayaknya halal deh. Sashimi itu halal. Sashimi itu kan terbuat dari ikan laut ya. Jadi, udah pasti halal nggak sih? Sashimi pada dasarnya halal karena berbahan dasar ikan yang statusnya halal dimakan dalam Islam, baik mentah maupun matang. Namun, status kehalalannya akan berubah jika adanya kontaminasi silang dengan bahan-bahan yang haram, seperti daging babi atau alkohol, dan atau saus yang digunakan tidak halal. Setuju. Jadi sashimi belum tentu 100% halal, apalagi kita harus memperhatiin bahan tambahan dalam proses pengolahan sashimi. Oh, jadi sashimi itu nggak melulu halal ya, tergantung dari bahan-bahan tambahannya halal atau enggak. Jadi, gimana menurut kalian? Jangan lupa cek terus channel IHTech untuk tahu lebih lengkap. Apalagi yang pengen kalian tahu soal halal dan haram. Komen di bawah. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk pantau terus channel YouTube IHTech yang akan membahas seputar halal.